Assalamualaikum, semangat pagi. Masih tetap semangat ya teman-teman. Seperti biasa kami salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, salam bahagia. Nah oke teman-teman, kita jumpa lagi di video mudahnya merawat Captiva, yaitu perawatan badak di rumah. Dan untuk video kali ini kita akan melakukan perawatan di Captiva NFL bensin, yaitu tahun 2008. Yaitu kasusnya seperti biasa, rata-rata mobil ini tarikannya terasa berat, walaupun itu di jalan yang datar maupun ditanjakan. Mobil ini sangat terasa berat. Yang kedua, bunyi adjuster klepnya terdengar cukup keras. Nah, yang ketiga, mobil ini ngelitik parah. Jadi kalau misalnya kita ditanjakan atau kita saat tarikan awal kita becek gasnya terlalu dalam, itu semua klepnya berontak di dalam ruang dekselnya. Jadi kalau bahasanya kita sering bilang ngelitik ya. Nah, jadi mobil ini nanti kita servis komplit, kita cleaning total semua, mulai dari mesin sampai ke part pendukung yang lainnya, intake, throttle, injektor, busi, kemudian filter bensinnya, yaitu di full pumpnya ya. Nah, nanti kita keluarkan juga full pumpnya, kita cek tangkinya. Ya, semoga video-video ini bisa membantu buat teman-teman yang melakukan perawatan badak di rumah, yang tidak bisa ke bengkel atau yang jarak terlalu jauh. Nah, coba kita lihat ruang mesin ya. Nah, nanti ruang mesin ini kita kinclongkan juga teman-teman. Seperti biasa, kita kalau cleaning jangan fokus ke mesinnya aja. Jadi part-part seperti yang lain ini kita cuci, ruang mesinnya kita cleaning, kita bersihkan. Jadi pekerjaan itu memang bersih luar dalam. Nah, ini nanti kalau sempat yang ini kita bantu lagi mengkinclongkannya. Nah, oke teman-teman, mobilnya udah di garasi. Sekarang kita lanjut pengerjaannya, yaitu langsung ke ruang mesin ya. Jadi untuk pengerjaan yang di Captiva bensin, jadi kalau bensin kita ngerawatnya fokusnya ke pengapian sama bahan bakar. Kalau yang di diesel kita fokus perawatannya ke solar dan jalur pernapasannya. Nah, ini pengerjaannya nanti, ini semua kita lepas, box filter kita lepas, baterai ini kita lepas ya. Nah, nanti ini dilepas. Nah, kita cek juga apakah ada rembesan oli di pinggir cover klepnya. Kalau seandainya ada, nanti kita lepas cover klepnya, kita ganti packingnya. Kita cek juga businya apakah ada oli di sana. Sudah kita turunkan baterainya sekalian ya. Oke, baterainya udah kita lepas ya teman-teman. Baterainya udah kita keluarkan. Nanti ini kita bersihkan semua teman-teman ya. Bongkar bos. Nah, sekarang kita lanjut ke filter udara. Dia cuma pakai kleman ya teman-teman ya. Nah, untuk filter kita lepasnya sepaket aja. Yang ke throttle-nya. Kita lepas baut yang di sini. Baut 10. Ini klemannya. Nanti bisa kita lepas sampai ke sininya. Jadi buka aja klemannya, nanti tinggal cabut aja boxnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, kita lepas. Nah, box filter yang kita keluarkan. Sekarang kita lepas ini teman-teman ya. Pakai shock 10 ya teman-teman. Nah, baut covernya udah kita lepas. Nah, udah kita lepas. Sekarang kita dia cuma pakai kleman ya teman-teman ya. Keluarkan bos. Sama kayak filter. Tinggal angkat aja teman-teman. Pada umumnya nggak ada klemannya. Ke throttle cuma ada baut aja yang menahan. 4 baut 10-nya 1, 2, 3 klemannya. Nah, sekarang kita lanjut ke klemannya, nanti tinggal cabut aja. Lepas throttle-nya. Jangan lupa lepas soket-soket sensornya. Lepas aja karena dia tidak akan bisa tertukar. Cover engine-nya. Soket sama selang jalur pendinginnya. Pakai shock 10 ya teman-teman. Nah, baut covernya udah kita lepas. Sama sekarang kita keluarkan covernya pada umumnya ya. Keluarkan bos. Ada udara, kita angkat aja teman-teman. Air, nggak ada klemannya. Jadi itu dilepas dulu sebelum yang menahan kita lepas. 4 baut. Nah, udah kita lepas. Dia cuma pakai kleman ya teman-teman ya. Sama kayak filter udara pada umumnya yang ke throttle-nya seperti ini. Nah, ini klemannya. Jadi buka aja klemannya, nanti tinggal cabut aja boxnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lepas cover engine-nya. Pakai shock 10 ya teman-teman. Nah, baut covernya udah kita lepas. Sekarang kita keluarkan covernya. Keluarkan bos. Tinggal angkat aja teman-teman. Nggak ada klemannya. Cuma ada baut aja yang menahan. 4 baut 10-nya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lanjut ke throttle body. Kita lepas throttle-nya. Jangan lupa lepas soket-soket sensornya. Lepas aja karena dia tidak akan bisa tertukar. Soket sama selang jalur pendinginnya. Kalau di throttle sama dengan mobil pada umumnya ya. Ada udara, ada air. Jadi itu dilepas dulu sebelum baut throttle-nya kita lepas.
Nah, bautnya ada 4. Untuk throttle baut 10 ya teman-teman. Pakai kunci shock 10. Nah, bautnya udah terlepas. Sekarang kita keluarkan throttle-nya. Nah, ini throttle-nya. Nah, nanti ini kita bersihkan pakai carbo cleaner bisa. Nah, sekarang kita lanjut lepas injektornya. Nah, sebelum kita lepas injektornya, kita lepas dulu soket selang minyak masuk ke injektornya. Lepas, bos. Nah, untuk melepas soket injektor, teman-teman lepas saja karena panjang kabel soketnya udah pas. Jadi tidak ada yang namanya bisa tertukar soket injektor 1 ke soket injektor 2. Jadi saat memasang, teman-teman ikuti aja kembali jalur seperti semula. Nah, kita lepas baut full railnya. Bautnya ada 2 ya teman-teman ya, baut bracketnya. Baut 10. Nah, kemudian baru kita keluarkan injektornya. Nah, sekarang kita keluarkan full railnya bersama injektornya sekalian. Kita congkel pakai kunci T. Nah, gitu. Nah, baru kita angkat keluar. Nah, di luar baru kita lepaskan soket-soketnya biar lebih leluasa ngerjainnya. Soketnya udah kita lepas. Nah, sekarang kita keluarkan full rail dan injektornya. Taruh situ dulu, bos. Nah, sekarang kita keluarkan businya ya teman-teman. Nah, ini kabel businya. Jalurnya udah pas, berarti yang panjang ke ujung, yang paling pendek di ujungnya. Jadi kalau teman-teman lepas atau bongkar pasang businya, yaitu ikuti aja jalur kabelnya ya. Jadi mana yang panjang dan yang pendeknya. Jadi nggak usah khawatir nanti takut tertukar. Ya udah, bos, keluarkan businya, bos. Nah, kabel businya udah kita lepas karena kita ada pengecekan di kabel businya. Takutnya nanti ada kabel busi yang bocor. Jadi nanti kita cek di luar. Jadi buat teman-teman yang ngerjain di rumah, kalau cuma sekedar untuk ganti busi, ini nggak usah dilepas ya. Kalau nggak ada pengecekan di sini, kabel businya nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Yaudah, bos, pisahkan, bos. Nah, sekarang kita keluarkan businya pakai kunci busi 16 atau anak sok 16 yang panjangnya. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman, kita lepas intake-nya. Jadi untuk di intake bautnya ada di atas 8, kemudian ada 2 bracket, bautnya 13. Nah, kemudian lepas selang vakum yang ke booster rem. Nah, kemudian lepas baut masanya, 1 di atas dan 1 di bawah. Nah, itu aja yang untuk di intake kalau mau kita lepas intake. Nah, sekarang kita keluarkan intake-nya. Bongkar, bos. Nah, jadi udah kita keluarkan untuk mengeluarkan intake-nya. Nih, nah, untuk pengerjaan yang ini, di atas yang 8 tadi sama dengan pengerjaan kita sebelumnya, cara melepas alternator, kemudian lepas baut bracket intake yang di bawah. Kita melepasnya dari bawah. Nah, ini nanti pas masang packingnya, tetap ya kita tambahin seller. Kita bantu sama seller walaupun ada packing partnya. Yaudah, kita lanjut ke full pump. Full pumpnya tinggal pengerjaan kita mengeluarkan ya tipe bensin di dalam tangki. Yang diesel mau kita cleaning, yang FL, NFL sama aja. Cara melepas full pumpnya sama aja. Keluarkan full pumpnya. Paling perbedaannya cuma tata letak dari selang dan posisi soket aja. Jadi kita lepas dulu joknya. Nah, oke teman-teman, sudah pekerjaan kita yaitu melakukan pembongkaran. Nah, full pumpnya udah kita keluarkan teman-teman. Kondisi setelah untuk pengerjaan ini kita lepas semua sama dengan ini tadi di sini kita sebelumnya cara melepas full pump. Nah, lanjut selangnya ke video kita sebelumnya. Perawatan full pump. Nah, kemudian kita lepas semuanya full railnya ya, bagian kalau untuk melepas dan untuk mengeluarkan full pumpnya caranya sama. Nah, kemudian kita lepas airnya. Nah, kita lepas tabung air radiator. Nah, ini full pumpnya ganti tabung air radiator. Nanti ini kita cleaning. Kemudian kita lanjut cleaning ke pipa bensin, dalam yang diesel, tangki BBM, yang FL, NFL sama aja. Cara melepas full pumpnya sama aja. Nah, nanti paling perbedaannya cuma tata letak dari selang dan mumpung ini lagi kosong. Nah, nanti kita rapikan. Oke teman-teman, sudah pekerjaan kita yaitu melakukan pembongkaran. Coba kita lihat kondisi sama setelah tabung radiator partnya kita lepas semua. FL, NFL. Nah, ini tadi di sini yang diesel, bensin sama aja. Cara lanjut selangnya ke. Nah, coba kita lihat part yang udah kita bongkar. Lanjut ke intake. Nah, kemudian kita lepas full railnya ya. Nah, ini part injektor yang udah kita bongkar. Nah, kalau kita cleaning sekalian atau servis komplit di airnya. Nah, bensin, tabung radiator karena kita mau ganti tabung. Nah, ini part yang udah kita bongkar. Kalau kita cleaning total atau servis komplit di Captiva bensin, nah ini aja partnya. Nah, bagaimana cara mengcleaning full pump, bagaimana cara mengcleaning injektor,
Nah, nanti kami bagi pengalaman buat teman-teman bagaimana caranya kita menservis Captiva bensin di rumah sendiri dengan menggunakan peralatan sederhana. Jadi untuk melepas ini semua kita tidak butuh tool yang banyak teman-teman. Seperti kemarin, kalau teman-teman punya tool yang seperti ini, yang mini seperti ini, itu udah bisa dilepas semuanya. Nah, nanti paling pelengkapnya obeng bintang sama obeng minus ya teman-teman, sama tang untuk melepas klem selang vakum. Nah, begitu juga untuk cleaning di Captiva bensin sama FL sama aja. Ada yang bisa kita cuci sama air dan ada yang harus kita cuci sama carbo cleaner. Nah, begitu juga bagaimana cara membersihkan full pump Captiva bensin. Itu pompanya kelihatan seperti tidak ada masalah. Yang pastinya di dalamnya pasti banyak tumpukan kotoran. Jadi tidak berlaku ya buat teman-teman yang maupun pakai bensin, pertalite maupun pakai turbo maupun pakai pertamax, itu tetap kotorannya ada di dalam. Nah, ini hasil cleaning full pumpnya. Nah, ini kotoran yang ada di dalam full pump. Nah, ini juga udah bersih semua. Nah, jadi kalau kita pengerjaan di Captiva bensin, kita nggak perlu lepas ini ya, karena kita tidak ada pencucian atau cleaning bagian depannya. Nah, udah cuci ulang lagi, udah bersih. Udah tidak ada lagi karbonnya atau kotorannya. Nah, ini nanti pas mau masang tetap ya dibantu packingnya sama seller. Nah, ini throttle-nya kita bersihkan sama carbo cleaner aja ya teman-teman, nggak usah pakai air karena di sini ada elektrikalnya. Coba balik bos. Nah, ini dibersihkan semua, cukup disemprot aja teman-teman, jangan diamplas ya, cukup disemprot aja. Nanti terakhir dilap pakai tisu. Oke, coba ambil injektor sama full railnya bos. Nah, ini udah kita blow juga kemarin, udah kita bersihkan. Jadi cara ngeblownya atau cara cuci injektor Captiva bensin beda sama Captiva diesel. Jadi kalau kita pengerjaannya di rumah, kita menggunakan peralatan sederhana, cukup menggunakan arus dari baterai aja. Jadi di saat kondisi injektornya aktif arus listriknya, nah di saat itu kita manfaatkan, kita semprotkan carbo cleaner ke lubang injektornya. Nah, ini yang udah kita cleaning atau kita bersihkan. Kalau ini sebagai pemanis ya teman-teman, memang ini tidak pengaruh.
mau kinclong atau tidaknya tidak pengaruh ke performa mesin. Cuma akan terlihat indahnya ruang mesin apabila semuanya kelihatan bersih. Nah, udah mengkilat lagi. Ini kita bersihkan sama air, rinso. Kalau seandainya ada oli atau gumuk yang nempel, kita bantu sama bensin. Jadi kalau teman-teman cleaning atau tune up total, pembersihan ruang mesin, usahakan semuanya dibersihkan juga. Jadi di saat pemasangan ada kepuasan tertentu ya, apalagi buat pemilik mobilnya. Ini kita ganti karena yang lama udah bocor. Nah, ini full pumpnya, udah kita cleaning juga. Box filter, full rail, injektor, kemudian throttle-nya, intake udah, full pump udah, EGR-nya udah. Nah, ini kabel busi udah kita cek. Ada satu yang bermasalah, ternyata memang udah dikasih plester. Nah, nanti kita lepas businya. Sengaja kita masih pasang businya karena kita ada pengerjaan bagian belakang. Jadi jangan ada kekhawatiran nanti masuknya material kecil ke lubang businya. Nah, nanti saat kita mau menghidupkan mesinnya baru kita ganti busi yang baru. Nah, nanti setelah mesinnya dihidupkan, setelah selesai semua bagian ruang mesin, kita lanjut perawatan ke bagian yang lain, part-part yang lain. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya ke pemasangan. Yaitu kita mulainya dari intake dulu, bagian belakang. Persis sama cara kerjanya dengan pemasangan. Yaitu intake-nya kita masukkan dari atas. Bautnya ada 8 di atas, ada bracket 1 di bawah, dan ada bracket 1 di sebelah kanannya, yaitu bracket alternator. Nah, nanti kita pasangkan lagi. Kabel masanya ada 2, satu ditempel di atas intake dan satu lagi dibautkan di bawah intake. Nah, habis dari intake baru lanjut ke throttle. Bautnya ada 4 ya teman-teman. Habis itu baru lanjut ke box filter udaranya. Nah, setelah ini selesai, nah baru kita lanjut ke sebelah kiri mobilnya. Nah, oke teman-teman, intake udah kita pasang, throttle-nya udah. Nah, karena kita lanjut pemasangan, kebetulan headernya lagi kita rapikan atau lagi kita cat, sama katalis dan knalpotnya. Jadi sambil menunggu headernya selesai, kita lanjut pemasangan dulu ke arah kirinya. Yaitu kita pasang dulu tabung air radiator, kemudian kita rapikan bagian sininya, nanti kita naikkan baterainya. Nah, nanti baru kita lanjut ke arah headernya. Nah, kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman, tabung air radiatornya udah kita pasang. Yang selang untuk ke mesinnya, jalur ke mesinnya yang di bawah itu cuma pakai kleman aja seperti ini. Tabung power steering juga udah dipasangkan, pakai baut 10 semua teman-teman. Ini bracketnya 2, 1, 2, sama DFL pun juga sama. Nah, ini udah kita pasangkan. Ini tinggal celok aja, tinggal masuk. Nanti pasangkan klemannya, pakai obeng bintang bisa. Nah, kemudian pasangkan box filternya. Ini bautnya. Nah, di penguncinya ada di sini teman-teman. Tidak dibautkan, cuma diklaimkan aja. Jadi kalau teman-teman buka box filter sepaket, buka baut 2 ini tinggal angkat semua sama selangnya. Kemudian kita pasang headernya, lanjut ke katalis knalpot yang di bawah. Nah, ini headernya. Kita kasih warna hitam aja. Nah, coba kita lihat katalisnya. Nah, ini katalisnya udah kita cat juga. Jadi teman-teman, kalau ada pengerjaan bagian bawah, usahakan jalur gas buang seperti knalpot, katalis semuanya dicat ulang. Jadi kalau kita cat, otomatis semua karat atau yang keropos tertutup semua. Nah, kalau misalnya teman-teman kerjakan di rumah, kalau nggak ada kompresor, cukup menggunakan cat hektem aja.
Jadi maksud kami di sini cleaning dalam arti kata bukan bersih bagian mesinnya aja. Itu raw mesin dan mana yang perlu kita rapikan lagi, catnya kita rapikan, kita kembalikan ke originalnya. Karena selera beda-beda ya teman-teman, terserah kepada ownernya masing-masing. Nah ini box filter kita pasang, udah kinclong lagi. Nah oke teman-teman, kita lanjut pemasangan header. Jadi untuk mempersingkat video, tidak usah kita videokan semuanya. Dan cara pemasangannya sama ya, mau NFL bensin, mau yang solar, mau yang FL 1, 2, 3 sama aja. Posisinya sama, soketnya sama, dan cara mengeluarkannya pun sama. Nah sekarang kita pasangkan full pumpnya. Nah pompanya udah kita pasang. Nah sekarang kita pasangkan baterainya, kita starter mobilnya. Kemudian kita isi air radiatornya. Nah cuma untuk penggantian oli kita belum kerjakan nih teman-teman. Kita coba hidupkan mesin dulu. Nah besok kita lanjut penggantian oli, flushing air radiator, flushing minyak power steering, dan perawatan yang lainnya. Nah sekarang kita isi dulu air radiatornya, kemudian kita starter mobilnya. Nah karena kita nantinya juga mau flushing, untuk air radiator kita masukkan dulu air biasa. Kebetulan kita banyak stok air AC, kita kasih air AC aja dulu. Besok kita flushing, baru kita ganti air radiatornya dengan air kolan. Oke, isikan bos. Nah jadi ini pengalaman kami di sini. Kalau seandainya kami flushing atau pengerjaan bagian. Nah kemudian kita pasangkan soket sama selangnya. Selangnya ada satu, soketnya ada satu. Jadi tidak ada yang namanya bisa tertukar atau salah pasang ya teman-teman. Nah kita pasangkan covernya. Tinggal klop aja, nggak perlu dilem ulang. Kita coba hidupkan mesin dulu. Nah besok kita lanjut penggantian oli dan perawatan yang lainnya. Nah sekarang kita isi dulu air radiatornya, kemudian kita starter mobilnya. Nah sekarang sudah kita cek radiatornya cleaning. Setelah semua selesai, mesin di starter. Nah oke teman-teman, saat mesin hidup, perhatikan yang pertama extra fan, yang kedua tabung radiatornya, airnya. Nah yang ketiga indikator di speedometernya. Nah semua udah bersih. Oke, kita coba gas dulu. Bos, coba gas bos. Captiva bensin NFL tahun 2008. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khusus buat teman-teman kita yang melakukan perawatan di rumah, yang servis di rumah, yang cleaning di rumah. Jadi untuk melakukan perawatan seperti ini, kita tidak membutuhkan banyak tool, tidak membutuhkan banyak peralatan. Seperti kami yang hanya memakai cairan, karbu cleaner, rinso, air, sabun colek, bensin, dan juga toolnya. Kalau teman-teman punya tool shop yang set mini, itu udah cukup. Teman-teman udah bisa cleaning total Captivanya di rumah. Nah sekian dulu teman-teman untuk video part 2 nya. Kita lanjut ke video part 3. Nanti di part 3 kita khusus flushing, penggantian oli dan perawatan rem. Nanti kita rangkap bisa bensin NFL tahun 2008. Jika ada salah kata, salah bahasa, khusus buat teman-teman kita yang cara penjabaran di rumah, yang servis di rumah, yang cleaning di rumah. Jadi untuk melakukan perawatan seperti ini, kita tidak membutuhkan banyak tool, tidak membutuhkan banyak peralatan. Seperti kami yang hanya memakai cairan, karbu cleaner, rinso, air, sabun colek, bensin, dan juga toolnya. Kalau teman-teman punya tool shop yang set. Oke, kita cek ke bawah. Jadi untuk melakukan perawatan seperti ini, kita tidak membutuhkan banyak tool, tidak membutuhkan banyak peralatan. Seperti kami yang hanya memakai cairan, karbu cleaner, rinso, air, sabun colek, bensin, dan juga toolnya. Kalau teman-teman punya tool shop yang set mini, itu udah cukup. Teman-teman udah bisa cleaning total Captivanya di rumah.
bagian kiri dan kanan sama aja, busingnya sama, kemudian jumlah bautnya sama. Kalau teman-teman beli dua itu udah sama aja kiri kanan. Seperti busing arm lurus yang di sini, yang ke rodanya, nah itu sama aja, sama kita beli yang kanan sama yang kiri juga sama. Kemudian busing besar yang di sini sama aja kiri kanannya. Kita potong ya. Nah, jadi kita pahat atau kita keluarkan bautnya dengan cara dipukul. Nah, gitu. Nah, jadi gini teman-teman hasilnya. Ini yang bawaan ori mobilnya. Nah, jadi kita pasangkan bodinya yang baru seperti ini. Nah, jadi yang awalnya seperti ini teman-teman. Nih yang ada bautnya. Kemudian ini kita lepas, kita masukkan yang baru. Cuma bedanya kita ada penambahan baut, itu aja. Nah, ini bautnya baut 14 ya teman-teman. Nih posisi lubangnya ini baut 14, ulirnya ulir 14. Jangan pakai baut yang kecil, walaupun bisa dipakai, biar tidak ada space antara lubangnya. Nah, oke teman-teman, busingnya sudah selesai kita pasangkan. Nah, ini besi yang melintang dari bodi, dari sasisnya ke roda, ke bagian roda. Ini busingnya, busing besar. Kalau teman-teman merasa mobilnya limbung di tikungan, seolah ada goyang bagian belakangnya, shocknya udah diganti, link stabilnya baru, coba cek busing yang ini. Karena biasanya kalau ini getas atau karetnya udah pecah, mobil akan terasa limbung saat di tikungan. Ini semua part suspensinya. Nah, sekarang coba kita hitung berapa jumlah busingnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya lebih kurang 18 kalau seandainya tidak ada yang tertinggi. Ini semua part suspensinya. Nah, jadi sebelum kita pasangkan tetap ya kita bersihkan dulu. Ini kita cuci dulu, nanti kita pasangkan. Bos, bantuin bos ya. Kamu yang cuci bos ya. Nah, oke teman-teman, busingnya udah kita pasangkan, kemudian aramnya udah kita cuci dan juga udah kita cat. Oke, udah kinclong semua. Mantap. Nah, sekarang sebelum kita pasangkan, jadi buat teman-teman yang mau perawatan atau pemeliharaan di bagian kaki-kaki, coba kita simulasikan ya. Karena kalau kita videokan nanti di bawah kolong mobil, mungkin agak susah karena posisi bautnya tetap tidak. Nah, nanti kita videokan saat pemasangan bagaimana cara mengeratkan bautnya setelah aram ini dipasangkan ke mobil. Jadi bukan berarti setelah aramnya dipasang langsung deratkan bautnya, bukan. Jadi nanti kita ada pengerjaan menggunakan tambahan dari dongkrak. Kita senterkan dulu semua aramnya. Setelah aramnya senter, nanti bautnya kita eratkan semua. Nah, sekarang kita simulasikan aja dulu. Yang penting teman-teman tahu posisi aramnya di mana, busingnya apa aja, dan bautnya di mana aja. Kita simulasikan cukup satu roda aja ya. Nah, ini yang bagian belakang. Kalau saya simulasikan sekarang, ini posisinya roda sebelah kanan. Nah, ini aram yang besar di bawah. Kemudian di atasnya aram lurus. Nah, diperginya ke sini. Ini busingnya. Nah, ini aramnya satu lagi. Nah, ini di sini shocknya. Tempat baut shocknya yang dari bodi ke knokelnya. Langsung ke knokel. Nah, yang di sini langsung tromolnya. Jadi posisinya kalau terpasang seperti ini. Nah, ini jumlah busingnya satu roda, berarti yang bagian belakang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti satu roda sebelah kanan busingnya ada 7. Nah, seperti ini simulasinya satu roda. Kalau untuk yang bagian depan itu cuma satu teman-teman. Di sana cuma ada busing kecil dan busing besar dan satu ball joint. Nah, oke, kita pasangkan. Nah, oke teman-teman, aramnya udah kita pasang. Aram lurusnya udah. Tuh yang di bawah. Yang tadi tahanan antara bodi dan roda. Nah, ini pernya. Ini aram yang bawah. Nah, bautnya udah dipasangkan, cuma belum kita eratkan. Kita bantunya pakai dongkrak. Nah, ini dongkrak sampai sini. Nah, ini kita tahan, kita angkat. Nah, baru kita eratkan semua baut yang ada busingnya. Contoh ini ada busingnya. Kemudian itu aram lurusnya. Nah, kemudian yang di dalam. Nah, setiap baut yang ada busingnya itu kita eratkan di saat aram sudah dalam kondisi senter. Nah, jadi ingat teman-teman ya, di saat pemasangan
setelah semua dipasang, bautnya sudah dipasang, kemudian posisinya udah center. Untuk membantu posisi seperti ini, kita bantu angkat sama dongkrak armnya. Nah, baru nanti semua kita eratkan bautnya. Setelah bautnya erat, baru kita lepas dongkraknya. Nah, jadi teman-teman, saran kami, walaupun standar pabrikannya oli matic itu sampai 25.000, 30.000, cuma kami sarankan atau kami anjurkan buat teman-teman yang udah menggunakan Captiva NFL 2010 ke bawah, jangan selalu mengikuti standar pabrikannya. Ya, kalau misalnya di buku manualnya penggantian itu misalnya 30.000 kilo baru diganti oli maticnya, nah tidak apa-apa sedikit kita manjakan, itu 15.000, 20.000 ya udah ganti aja. Lebih cepat pun diganti, itu pun akan lebih bagus. Jadi intinya kita tidak boleh mengurangi, tapi kita boleh kasih plus buat mobilnya. Karena sayang ya, mobilnya udah berumur, jadi kita harus rawat maticnya. Mungkin di sana teman-teman bisa menyimpulkannya. Tidak apa-apa penggantian oli matic itu sedikit dipercepat dari jadwalnya. Sambil ngopi aja teman-teman di rumah, sambil nyantai aja di garasi, teman-teman juga bisa mengerjakannya. Kita cuma ngolong bagian depannya aja, tidak perlu diangkat mobilnya, yaitu melepas baut ukuran 24 untuk mengeluarkan oli maticnya yang lama. Nah, untuk memasukkan oli pakai baut 12 dari atas di samping engine mounting depan, yaitu bagian arah kirinya, yang nanti kita videokan ke sana. Nah, sekarang kami siapkan dulu peralatannya. Ini penampung olinya. Nah, itu tool untuk melepas baut yang bagian bawah untuk mengeluarkan olinya. Nah, yang ring pas untuk melepas baut tempat pemasukan olinya. Jadi untuk mengeluarkan olinya baut 24 dan memasukkan olinya baut 12. Nah, oke bos. Bongkar bos. Oke. Nah, itu olinya udah kita keluarkan. Nah, oke teman-teman, olinya udah kita keluarkan. Nah, ini kondisi oli maticnya setelah pemakaian 20.000 km. Nah, sekarang kita masukkan oli yang baru. Oke bos, lanjutkan bos. Nah, bautnya udah kita lepas, baut 12. Sekarang kita angkat sticknya, keluarkan bos sticknya. Nah gitu. Nah ini stick olinya. Nah tadi yang kita lepas baut 12 yang di sini. Nah sekarang kita masukkan olinya menggunakan selang seperti ini. Nah gitu. Nah selangnya ini kita masukkan ke lubang stick olinya, tempat memasukkan olinya. Jadi bikin alat seperti ini aja teman-teman. Sederhana kalau kita mengerjakannya di rumah. Nah, masukkan olinya bos. Nah, jadi posisinya seperti ini teman-teman. Nih, lanjut ke bawah. Nah, baru kita masukkan olinya. Oke, lanjutkan bos ya. Oke. Nah ini kemarin covernya kita perbaiki, kita rapikan lagi. Nah ini bearing rodanya, itu di Captiva sekalian dapat sensor ABS-nya ya teman-teman. Dan ini harganya bervariasi dari 800.000 sampai 1 jutaan. Nah untuk penggantian bearing ini maupun NFL sama aja, posisi bautnya sama, jumlah bautnya juga sama. Nah sekarang kita pasangkan bearing yang barunya. Nah oke teman-teman, kemudian kita lepas kalipernya. Bautnya ada 2. Nah setelah kalipernya kita lepas, ini bautnya tuh 2. Tapi kita cukup melepas baut yang ini. Kemudian kalipernya kita tarik ke belakang. Nah kemudian kita lepas bracket kalipernya yang ini. Ini bautnya juga ada 2 di sini. Nah setelah ini terlepas, kemudian kita lepas piring cakramnya. Lepas baut ini, baut tahanan piring cakramnya, baut L bintang. Nah kemudian kita keluarkan piring cakramnya. Setelah itu baru kita lepas baut yang ini, baut 36. Yuk kita lepas dulu kaliper, bracket kaliper, cakram, kemudian baut as rodanya. Nah kalipernya kita lepas, kemudian kita keluarkan bracketnya, bracket kalipernya. Angkat bos. Nah gitu. Nah kemudian kita lepas piring cakramnya. Sebelumnya kita lepas dulu ya baut tahanannya, baut L bintangnya. Nah yang itu.
Nah, kita keluarkan cakramnya. Keluarkan, bos. Nah, sekarang kita lepas baut as rodanya yang baut 36 tadi, teman-teman. Nah, kemudian kita lepas sensor ABS-nya. Nah, itu. Nah, kemudian kita lepas baut bearingnya. Tunjuk, bos, yang mana bautnya, bos? Bautnya cuma ada 3. 1, 2, 3. Nah, posisi untuk melepas baut bearingnya itu dari arah belakang. Coba perhatikan satu baut dulu, bos. Nah, gitu. Nah, nanti setelah itu terlepas ketiga bautnya, teman-teman tinggal cabut aja bearingnya keluar. Nah, baut bearingnya udah kita lepas. Sekarang kita tarik bearingnya keluar. Keluarkan, bos. Nah, gitu. Coba lihat, bos. Nah, kita pasangkan bearing yang barunya. Nah, ini bearing barunya. Nah, jadi kalau teman-teman curiga bearingnya ada masalah atau tidaknya, jadi cara untuk ceknya itu teman-teman pegang atau sentuh. Coba perhatikan, bos. Nah, gini, sentuh shocknya atau pegang, kemudian teman-teman putar bannya. Nah, di saat teman-teman merasakan ada getaran di shocknya, berarti itu ada masalah di bearingnya. Itu aja cara simpel kalau kita ceknya di rumah. Nah, sekarang kita pasangkan bearing barunya. Masukkan, bos. Nah, untuk pemasangan di saat kita masukkan itu nggak ada setting-settingan. Cuma teman-teman nanti ikuti aja jalur ABS-nya. ABS-nya posisinya di sini. Nah, nanti saat teman-teman memasukkan bearingnya itu udah pas aja di bautnya. Yang penting posisi ABS-nya di sini. Nah, jadi tinggal dorong aja. Nah, gitu. Kemudian kita pasangkan bautnya. Nah, bautnya udah kita pasangkan. Yang ini 1, 2, 3. Nah, ini ABS-nya, soket ABS-nya udah kita pasangkan. Nah, terakhir pasangkan baut as rodanya. Nah, nanti untuk mengeratkan terakhir setelah rodanya kita pasang dan setelah mobilnya kita turunkan. Jadi nanti biar kita lebih gampang untuk mengeratkannya. Nah, jadi untuk baut bearingnya memang harus betul-betul erat karena itu tumpuan roda ya. Karena ini baut rodanya. Bearing ini memang tumpuan utama rodanya. Nah, sekarang kita lanjut, kita pasangkan piring cakramnya. Tinggal sorong aja. Nah, yang ini ingat, ini adalah ulir untuk baut tahanan piring cakramnya. Berarti kalau di piring cakramnya yang ini. Nah, gitu. Nah, kemudian kita pasangkan bautnya. Nah, kemudian lanjut kita pasangkan bracket kalipernya. Nah, yang ini bautnya ada 2 ya, teman-teman. Baut 18. Tinggal masuk aja, tidak ada settingan. Kalau teman-teman masukkan bracket kalipernya itu nanti udah pas aja di lubang bautnya. Bautnya ada 2, satu di atas, satu di bawah, pakai baut 18. Nah, kemudian kita pasangkan kalipernya. Jadi untuk pasang kalipernya itu bautnya yang kita lepas cuma satu, bagian bawahnya. Nah, untuk bagian atasnya bisa kita dorong ke belakang karena itu berfungsi seperti tahanan atau enselnya. Nah, jadi untuk pemasangan seperti ini teman-teman gak usah khawatir, nantinya kita tidak ada setelan rem atau settingan-settingan di bagian kalipernya. Itu tinggal plok aja dan remnya kembali normal seperti biasa. Nah, sekarang kita pasangkan rodanya. Dan ingat ya teman-teman, kita belum eratkan baut yang 36-nya, yang baut as rodanya. Itu kita eratkan terakhir nanti setelah rodanya kita pasang dan dongkraknya kita turunkan. Nah, ini kampas remnya yang baru. Nah, ini untuk kiri dan kanannya. Jadi kalau kita beli kampas rem itu dapatnya satu set kiri dan kanan. Nah, yang satu setnya sebelah kirinya itu yang ada besinya yang seperti ini. Nah, jadi yang ini bagian dalam. Jadi yang ini pasangannya satu. Nah, yang ini pasangnya yang ini. Nah, gitu. Nah, jadi terpasangnya seperti ini teman-teman. Yang penting satu roda itu sepasangnya 2 kampas. Nah, sekarang kita lepas dulu kampas rem yang lama. Nah, jadi kampas remnya ada di dalam ini teman-teman. Nih kampasnya. Berarti kita harus mengangkat atau menjungkit kaliper remnya. Yaitu dengan cara melepas satu baut aja. Nih bautnya baut 14. Kita lepas. Nah, ini bautnya. Kemudian kita angkat kalipernya. Nah, seperti itu langsung kelihatan kampas remnya.
Nah, jadi memang udah habis kampasnya. Cuma ini nggak usah dibuang. Kalau saran kami buat teman-teman kita yang tinggal di daerah atau di desa seperti kita yang susah untuk mendapatkan plat seperti ini usahakan untuk disimpan dulu. Karena suatu saat kalau tiba-tiba kita kehabisan kampas atau kampas remnya rusak, sambil menunggu platnya datang, kita bisa memanfaatkan kampas yang bekas ini. Nah, sekarang kita masukkan kampas yang baru. Nah, gitu. Gampang banget. Bentar bos, keluarkan lagi bos. Nah, jadi yang ini semacam ada tonjolannya. Nah, ini colokannya. Nah, yang ini. Nah, masuknya ke dalam yang itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertukar, yang sebelah luarnya dan sebelah dalamnya dia tidak akan pernah bisa masuk. Jadi kalau misalnya yang sebelah dalam ini, yang ini, teman-teman paksakan pasang di sini, dia nggak bisa. Diginikan dia nggak bisa. Jadi dia udah pas ya. Yang ini bagian dalamnya. Jadi intinya kalau dia tidak bisa dipasang, berarti itu bagian dalamnya. Nah, karena kita pemakaian kampas yang baru, karena dia lebih tebal daripada kampasnya yang lama, kalipernya ini tidak bisa kita pasangkan. Nah, seperti itu. Dia mentok, nggak bisa masuk karena terhalang oleh piston yang ini. Jadi kita harus masukkan ini dulu ke dalam. Cara manual aja kita di rumah untuk memasukkan pistonnya. Kita cukup mendorong dengan menggunakan kunci dan kampas yang lama kita jadikan bantalannya. Nah, seperti itu. Kita dorong sambil kita rasakan semacam ada pergerakan di pistonnya saat kita dorong ke dalam. Nah, gini. Jadi dia rata. Nah, baru kita masukkan kalipernya. Dah, selesai. Masukkan bautnya. Sangat mudah sekali, teman-teman. Nah, kemudian kita eratkan bautnya. Oke. Nah, sekian dulu teman-teman video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus buat teman-teman kita yang di daerah, yang di desa, yang selalu melakukan perawatan badaknya di rumah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.